Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam anti diskriminasi. Perkenalkan, saya Dewi Rahmawati Nur Aulia, peneliti bidang sosial The Indonesian Institute, the Center for Public Policy Research. Selama 1 jam ke depan, semua untuk berinteraktif dalam diskusi online ini. Adapun dalam rangka memperingati Hari Populasi Sedunia yang jatuh setiap tanggal 11 Juli ini, kita akan membicarakan satu topik menarik. Topik khusus tersebut yaitu tentang kebijakan kependudukan khususnya yang berada di Provinsi Bengkulu. Diskusi online ini merupakan bentuk diseminasi hasil kajian tengah tahun yang telah disusun oleh tim peneliti The Indonesian Institute. Bersama kita hari ini telah bergabung Bu Dr. Anda Herlianti, koordinator penyuluh KB Kota Bengkulu beserta rekannya Insinyur Unar Marsono ya Bu, yang merupakan ya, Ketua Ikatan Penyuluh KB Provinsi Bengkulu. Nah, oke Ibu, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami sesuai dengan undangan yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwasanya kegiatan Polisi Tak ini merupakan satu kegiatan khusus yang dilakukan setiap bulan dan karena ini menjelang akhir tahun, The Indonesian Institute telah menyelesaikan hasil kajian tengah tahunnya dan diseminasikan pada beberapa platform media sosial dan salah satunya di Polisi Tak ini. Beberapa poin-poin yang akan mungkin kita bahas pada kesempatan kali ini seperti yang sudah disampaikan, bahwasanya 3 poin tersebut yang mungkin bisa Ibu sharing kepada kami, salah satu diantaranya yaitu 1, bagaimana sih sebenarnya situasi pelaksanaan kebijakan kependudukan terutama program KB nih yang terjadi khususnya di Provinsi Bengkulu, terutama di tingkat kecamatan yang Ibu jangkau. Yang kedua tentang program KB ini, tentang apa saja yang ditemui oleh pelaksana lapangan khususnya penyuluh kependudukan maupun pelaksananya sendiri dalam menjalankan program KB ini di Bengkulu. Dan terakhir mungkin rekomendasi apa yang mungkin Ibu bisa sampaikan kepada pemerintah dalam melihat situasi kebijakan saat ini. Silakan Bu. Baiklah. Selamat sore nih Bu Dewi. Terima kasih sudah mempercayai kami dari Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu dalam rangka Hari Populasi apa ya? Ya seperti itu. Ini perkenalkan, ini saya adalah Herlianti juga seperti yang Mbak Dewi udah ungkapkan bahwa saya adalah penyuluh KB Kota Bengkulu sekaligus menjadi koordinator lapangan KB. Ini di samping saya ada rekan saya Bapak Insinyur Unar Marsono. Beliau adalah sehari-harinya sebagai penyuluh KB di Benteng ini Mbak Dewi. Jadi di Benteng Bengkulu Tengah. Ya. Jadi dalam keorganisasian IPKB Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana, beliau adalah Ketua IPKB Provinsi Bengkulu. Untuk pada awal pembicaraan ini kami persilakan dulu Pak Unar untuk menyampaikan tentang bagaimana program KB. Nanti saya sambung dengan tantangan apa yang dihadapi oleh penyuluh KB sebagai pembina wilayah dalam rangka pengelolaan KB di lini lapangan seperti itu. Saya silakan Pak Unar. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar dengan jelas Bu ya? Terdengar Pak. Oh ya, jadi ya oke. Sebagaimana diketahui Bu ya bahwa program KB ini sudah dikenal cukup lama oleh masyarakat ya sebagai program nasional yang diketahui oleh masyarakat adalah program dalam rangka ditujukan untuk
membatasi atau melakukan pengendalian terhadap jumlah penduduk, Bu. Ya, itu program utamanya yang dimulai secara nasional pada awal tahun 80-an, Bu, ya. Dan sudah diakui oleh dunia, bukan hanya Indonesia. Keberhasilan program keluarga berencana ini selama lebih kurang 35 tahun sekarang, ya, telah berhasil menggagalkan jumlah kelahiran lebih kurang 150 juta, Bu, dari dalam waktu lebih kurang 35 tahun. Berdasarkan hitung-hitungan para ahli, ya, ketika dimulai program KB itu awal tahun 1980-an, waktu itu laju pertumbuhan penduduk kita lebih dari 3% per tahun, Bu. Dengan rata-rata jumlah anak setiap keluarga ketika dimulai program KB itu adalah 6 orang, ya. 6 orang setiap keluarga. Nah, kondisi sekarang, ya, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 kemarin oleh BPS, ya, sensus jumlah penduduk setiap 10 tahun sekali, kita pada tahun 2020 kemarin di angka 272,6 juta jiwa, Bu. Jauh sekali dari perkiraan ketika tahun 1980-an itu. Jika tidak ada program KB, jumlah penduduk tahun diperkirakan akan mendekati 400 juta jiwa, Bu, oleh para ahli, dengan hitung-hitungan jumlah laju pertumbuhan penduduk ketika tidak ada program KB. Tetapi dengan program KB, alhamdulillah jumlah penduduk kita hanya 272,6 juta jiwa, dan perkiraan hari ini atau tahun sekarang, setelah 2 tahun setengah jumlah waktu dari sensus penduduk tahun 2020, itu perkiraan sekarang di angka sekitar 280 juta jiwaan, Bu, penduduk kita. Tapi tetap itu jumlah penduduk yang cukup tinggi. Di dunia kita kepadatannya di nomor 4, Bu. Ya, di nomor 4 setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jadi kita dari segi jumlah penduduk, sesungguhnya kita masih tetap padat sebenarnya, Bu. Masih cukup tinggi, ya. Tetapi dengan keberhasilan program KB tadi, saat ini pemerintah sebenarnya, Bu, termasuk Provinsi Bengkulu, ya, karena sistemnya kita ini programnya nasional, Bu, vertikal sistemnya, menjadi satu komando gitu dari segi program. Sekarang program KB ini sudah digeser, Bu, bukan lagi prioritasnya hanya soal pembatasan atau pengaturan kelahiran, tetapi mengarah kepada peningkatan kualitas keluarga, Bu. Ya, sekarang ini fokus atau pencegahan stunting gitu. Sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk menyiapkan generasi muda unggul di 100 tahun ulang tahun negara kita nanti tahun 2045. Jadi targetnya ketika usia kesalahan atau rendah saat ini, yaitu di persoalan stunting, Bu. Jadi bagaimana kita bayi berisi stunting atau mendekati stunting. Kalau dengan diciri pertumbuhannya kerdil, perkembangan targetnya cukup menjadi beban. Nanti setiap tahunnya akan diminta untuk sehingga nanti Pak seperti yang saya sebut tadi di ulang tahun ke-100 Republik Indonesia ini kita mungkin sejajar dengan Korea Selatan sekarang
angka stuntingnya sudah di bawah 5%-an, Bu. Negara-negara maju harus di bawah 5% gitu. Kalau sekarang kita masih cukup tinggi, Bu. Masih di 21,2 gitu. Sama dengan angka nasional, Bu, di 21-an, 21% gitu. Dari tahun kemarin 24, tapi Bu, sudah menurun cukup signifikan gitu. Nah, tahun depan kan secara nasional diharapkan menjadi 14%. Jadi fokus kita sekarang menyiapkan generasi muda itu, Bu. Jadi dimulai dari keluarga-keluarga, menyiapkan keluarga-keluarga, Bu. Dari calon pengantin, sekarang kita gencarkan pendampingan calon pengantin dalam rangka untuk mencegah stunting itu seawal mungkin, sebelum ibu tuh hamil, Bu. Jadi sekarang pemerintah mengintervensi orang mau hamil sebenarnya, Bu. Mengintervensi orang mau hamil, makanya setiap pasangan yang mau menikah harus melakukan pendampingan dulu. Sudah diwajibkan sekarang. Pemerintah dalam hal ini BKKBN menyiapkan aplikasinya, Bu. Aplikasinya itu aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil. Jadi setiap calon pasangan tadi, yang perempuan maupun yang laki-laki harus diperiksa secara kesehatan, kemudian dilakukan pendampingan untuk memperbaiki jika ditemukan kekurangan, ya yang standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, antara lain, Bu, bahwa calon pengantin, khususnya perempuan, tidak boleh kurang gizi, Bu. Itu dicirikan atau ditandai menjadi alat ukurnya lingkar lengan atas, Bu. Tidak boleh kurang dari 23 cm. Parah, Bu. Atau HB-nya harus minimal 11,5. Kemudian tidak boleh kekurangan zat besi, Ibu. Ya, karena dia calon ibu kan, calon ibu hamil. Kemudian tinggi badan dan berat badannya seimbang, Bu. Ya, tidak boleh juga sedang kegemukan gitu, obesitas. Jadi akan mempengaruhi nanti janin dalam kandungannya, dan sebaliknya juga tidak boleh terlalu kurus tadi, Bu, atau kurang gizi. Nah, itu sekarang pemerintah mengintervensi itu, sehingga kalau 3 bulan dia pendampingan, mengikuti petunjuk-petunjuk tim pendamping, termasuk dalam hal ahli gizi, sudah dihitung bahwa dalam 3 bulan itu bisa diperbaiki. Ketika dia masih kekurangan gizi, selama 3 bulan dia berikan gizi seimbang, yang lebih baik kepada calon pengantin tadi, maka ketika diukur lagi lingkar lengannya 3 bulan kemudian, diharapkan sudah memenuhi angka minimal 23,5 cm. Begitu juga ketika dia masih kekurangan kadar darah, masih kekurangan pil tambah darah, Bu. Setiap hari diminum, maka nanti akan mencukupi kadar darahnya untuk standar orang hamil, Bu. Gitu. Nah, setelah hamil nanti juga akan diberikan terus untuk persiapan melahirkan. Nah, itu antara lain. Jadi ini program jangka panjang memang. Program jangka panjang saya sebut tadi, diharapkan generasi muda yang lahir setelah ibunya mendapatkan pendampingan, setelah ibunya dicegah dari hal-hal yang akan menyebabkan melahirkan anak stunting, maka yang lahir itu nanti diharapkan tahun 2045 nanti kualitasnya bagus, Bu. Selama ini fokus pemerintah menyangkut jumlahnya saja. Yang penting pakai kontrasepsi sehingga jumlah anak yang dilahirkan itu sebagaimana kampanye sebelumnya 2 anak cukup itu, Bu. Jumlahnya yang difokuskan, tapi belum menyinggung bagaimana kualitasnya. Yang dulu yang penting kalau dia jumlahnya berkurang berarti sudah ikut program pemerintah. Tapi soal ternyata pada saat hamil kemarin itu belum mengikuti petunjuk pemenuhan gizi, belum dimasalahkan. Sekarang sudah dipermasalahkan, sudah menjadi perhatian pemerintah. Sehingga kucuran dana untuk itu di berbagai kementerian lembaga sudah makin meningkat, Bu. Sekarang orang-orang miskin yang akan hamil oleh pemerintah diberikan bantuan susu, diberikan bantuan roti, diberikan bantuan telur, ya. Kemudian dana desa, dari program dana desa juga diminta untuk mendanai lagi, sehingga mudah-mudahan nanti bisa tertangani. Termasuk dari perusahaan, dana CSR diharapkan sekarang ke situ, Bu. Jadi dikeroyok oleh berbagai pihak, maka akan tertangani nanti. Gambarannya sekarang termasuk Bengkulu itu programnya sekarang.
Oh, begitu. Baik Pak, Bu, berdasarkan apa yang tadi saya sampaikan di awal pendahuluan bahwa polisi tak pada kali ini kita mencoba mengulas dari hasil kajian tengah tahun yang telah disusun oleh tim peneliti. Saya sebagai peneliti bidang sosial kemarin secara khusus mencoba membuat satu pelaporan khusus dengan metode kualitatif yang mencoba untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi dari peraturan pemerintah nomor 87 tahun 2014 ini terhadap bonus demografi di Bengkulu itu sendiri. Di beberapa hasil yang kami temui menyimpulkan bahwasanya sebenarnya bahwa dengan meskipun ya program KB ini tetap berjalan sebagaimana biasanya dalam beberapa program yang artinya itu sudah ditambah oleh pemerintah, khususnya pada program kampung keluarga berkualitas terutama. Nah, ini menyebabkan membuat optimalisasi bonus demografi itu tidak tercapai atau tidak optimal. Bagaimana menurut Bapak terhadap hasil temuan ini dan beberapa pendekatan atau yang sudah disampaikan oleh orang BKKBN, bonus demografi itu bisa dioptimalkan dengan adanya program KB. Oke, Bo. Terima kasih, Bo. Nah, jadi saya kira kami sependapat, Bu, BKKBN, jajaran BKKBN sependapat dengan hasil penelitian itu, Bu, ya. Sesungguhnya kalau bicara soal bonus demografi, Bu, ya, bonus demografi yang mulai kita alami sekarang, mulai kita rasakan sekarang, dan prinsipnya demografi ini hanya terjadi dalam satu periode sepanjang umur deh nanti, Bu. Dan tidak serentak ini, tidak semua provinsi sekarang sudah mulai memasuki bonus demografi. Jadi kita setiap provinsi kan ada perbedaan-perbedaan ya. Jadi karena bonus demografi kan jumlah manusia yang produktif ya lebih banyak dari yang tidak produktif, kan begitu secara prinsip. Tapi tidak sama, struktur itu tidak sama di setiap provinsi, belum sama, Bu. Ada yang sudah ada yang sudah mulai, ada yang belum gitu. Sehingga kalau perkiraan para ahli kan puncaknya nanti di 2035, Bu. Sekitar itu nanti puncaknya bonus demografi di Indonesia. Nah, untuk yang seperti yang hasil penelitian yang sepintas Ibu sampaikan tadi ya, BKKBN memang sudah memperkirakan, Bu, bahwa bonus demografi atau kelebihan jumlah manusia yang berusia produktif yang kita alami, termasuk di Provinsi Bengkulu sekarang sudah mulai memasuki, kan memang tidak serta-merta akan mendatangkan kesejahteraan. Memang dari awal BKKBN sudah mewanti-wanti ketika jumlah penduduk yang produktif itu tidak berkualitas, Bu, memang juga tidak akan begitu banyak mendatangkan manfaat gitu. Ya, kan BKKBN tidak sesungguhnya adalah tergantung dengan kualitas, sudah saya katakan. Nah, karena fokus pemerintah waktu itu memang fokusnya belum pada kualitas, Bu, karena situasinya. Waktu itu yang penting mengkampanyekan dulu pembatasan jumlah kelahiran. Tidak bisa kita bayangkan, Bu, kalau tidak ada program KB yang saya katakan, saat ini penduduk kita hampir 400 juta, Bu. Dari mana kita untuk biaya hidupnya gitu? Contohnya, akan banyak sekali subsidi. Nah, tapi kami sudah menganggap BKKBN bukan hanya BKKBN menepuk dada sendiri, Bu. Negara lain yang sudah menilai bahwa BKKBN sudah berhasil. Dalam hal ini, tugas pertamanya selama 35 tahun mengatur jumlah jarak kelahiran, mengkampanyekan merencanakan keluarga dulu, jumlah anak gitu. Nah, sekarang saatnya
Sekarang mulai dari tahun 2021 tadi, BKKBN sudah fokusnya di samping yang program pertama tadi kita tetap itu kita lakukan, Bu. Tapi itu pada prinsipnya kita hanya bertahan saja. Kita hanya memenuhi kebutuhan masyarakat saja. Masyarakat sudah maklum sendiri, sudah paham sendiri dia dari segi pentingnya merencanakan jumlah anak itu. Sekarang sudah saatnya kita ke kualitas, Bu. Sehingga nanti bonus demografi akan berpengaruh kalau kualitasnya sudah bagus gitu. Kualitas. Jadi kualitas itu ternyata akar masalahnya kan dimulai dari soal kelahiran, Bu. Jadi pondasi kecukupan gizi ketika masih 1000 hari pertama itu ternyata masalahnya, Bu. Bagaimana? Jadi kita harus maklumi sekarang yang usia produktif sekarang banyak yang di kantor baru jam 10 sudah ngantuk, Bu. Ya kualitas kerjanya rendah karena memang kemarin lahirnya dia mendekati stunting, Bu. Pondasi gizinya kurang memang. Sudah kita sadari sekarang, BKK sudah sadari. Tapi kita tentu tidak bisa putar balik waktu kan, Bu. Maka kita mulai yang sekarang gitu. Nah itu, jadi gitu, betul, Bu. Kami akui hasil penelitian itu, kami akui, BKKBN mengakui itu, Bu. Dan BKKBN tidak akan menentang itu bahwa menurut BKKBN ketika jumlah penduduk sudah sedikit, jumlah yang produktif sedikit, jumlah yang produktif banyak jumlahnya lebih banyak daripada yang tidak produktif akan serta merta kita menjadi negara maju, kita sejahtera. Memang tidak BKKBN mengatakan itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oh, baik, sangat menarik sekali apa yang disampaikan Pak Unar dan menjadi dan bersama bahwa sebenarnya ternyata kita tidak lagi melihat kualitas manusia itu menentukan kesejahteraan meskipun jumlah dengan manusia yang seperti itu, kita hanya sekarang itu melihat kualitas manusianya saat ini. Cuman yang jadi pertanyaan saya, apakah kualitas manusia itu, Pak, sekarang itu memang berakar masalah dari stunting itu sendiri yang saat ini memang menjadi prioritas utama dari BKKBN terutama? Ya, Bu. Jadi kami meyakini, Bu, ya. Jadi jajaran BKKBN ya, karena memang sudah mendiskusikan dan sudah melibatkan seluruh ahli, ya, bahwa disimpulkan akar masalahnya itu. Akar masalahnya yang kalau kita buat beberapa faktor, berarti faktor terbesarnya, Bu. Bukan berarti tidak ada faktor lain. Faktor lain antara lain sebenarnya kita gagal dalam hal budaya kerja keras, Bu. Budaya kerja keras seperti Jepang dan Korea Selatan, itu antara lain, Bu. Tapi sebenarnya akar masalah yang paling utama sebenarnya posisi kita, remaja-remaja kita, kemudian pemuda-pemuda kita usia produktif sekarang, katakanlah pekerja-pekerja kita sekarang, dulu lahirnya pada posisi sebenarnya masih kekurang gizi, Bu, walaupun tidak dikatakan kurang gizi yang parah gitu. Mungkin kalau kurang gizi yang parah di aplikasi itu, Bu, yang banyak. Kalau kita kemarin kira-kira mendekati stunting sebenarnya yang terbanyak, yang mendekati stunting atau kurang, ya tentu karena fondasi tidak begitu kuat, Bu. Kualitas IQ-nya juga tidak begitu didukung oleh pertumbuhan yang bagus akibat gizi yang agak kurang pada saat lahir dulu, dan bukan hanya pada saat lahir, pada saat dalam kandungan maksud kami, kemudian selama 1000 hari pertama, Bu. Jadi 2 tahun setelah lahir itu masa-masa emas memberikan asupan gizi yang bagus, Bu, dulu. Itu sebetulnya. Tapi sudah terjadi sekarang fokusnya kepada udahlah untuk yang sekarang yang akan dilahirkan gitu. Bukan hanya yang akan memproduksi bayi-bayi berikutnya, bagi calon pengantin atau ibu-ibu hamil muda nanti, siapkan bahwa mereka menghentikan merokok gitu, Bu. Karena diharapkan 3 bulan menikah atau lebih tepatnya mungkin lebih atau obat terlarang lain gitu, sehingga kualitas spermanya dia maka
itu diharapkan nanti selama hamil, kemudian kelahiran selama 2 tahun, dia menyusui 6 bulan secara eksklusif, kemudian berikan makanan tambahan selama 2 tahun, diberikan asupan gizi yang cukup baik, maka dia nanti akan menjadi ya saya membayangkan seperti anak-anak Jepang sekarang nanti Bu. Ya, anak-anak Jepang sekarang yang dari kecil sudah mulai mandiri, sehat gitu Bu ya. Nah, tapi soal karakter kan bukan hanya BKKBN, itu instansi lain juga Bu. Jadi membangun karakter, membangun apa namanya itu budaya kerja keras itu juga sangat menentukan sebenarnya, termasuk disiplin dan sebagainya. Saya kira itu Bu yang menentukan. Baik, Pak. Oke. Oh, sangat jelas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Unar, bagaimana proses dan situasi program KB, cerminan terhadap bagaimana proses pelaksanaan kebijakan di daerah lain, begitu ya Pak. Namun meskipun demikian, seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun program KB ini hanya menjadi satu di antara program lain yang menjadi prioritas dari kelembagaan, namun saya ingin tahu sih sebenarnya tantangan apa saja sih yang dihadapi oleh teman-teman penyuluh keluarga bencana, termasuk dari petugas lapangannya sendiri dalam merangkul masyarakat untuk menggunakan akses layanan ini, Pak, khususnya di Provinsi Bengkulu seperti itu. Mungkin nanti Ibu Herlianti ingin menyampaikan? Iya, silakan. Diskusinya nih sangat ini nih. Jadi kami mempunyai ketua memang yang sudah cukup handal nih Bu Dewi tentang masalah KB. Baiklah, untuk membahas masalah tantangan ini Bu Dewi ya, kami kebetulan saya penyuluh KB tahun 1994. Jadi pada awalnya memang kita punya banyak penyuluh KB. Namun dengan berjalannya waktu, kita bisa pindah ke instansi lain, dari vertikal kemarin dibalikkan lagi ke jadi ada peluang bagi penyuluh-penyuluh KB untuk pindah ke instansi yang ini. Nah, jadi tantangan yang terberat bagi kami sekarang adalah jumlah penyuluh keluarga berencana yang tambah hari tambah sangat tidak memadai dengan dibandingkan jumlah kelurahan atau desa yang ada. Nah, itu menjadi tantangan berat bagi kami seluruh penyuluh di Provinsi Bengkulu khususnya ini. Jadi kalau pengembangan desa atau kelurahan itu kan setiap tahun mungkin ditambah-tambah terus pengembangan daerah, desa atau kelurahan, sementara penyuluhnya tetap segitu. Kalau misalnya sesuai dengan proporsi atau ininya Bu, satu penyuluh KB itu bisa memegang atau 1 atau 2 wilayah. Nah, tetapi dengan kondisi yang sekarang ini, satu kecamatan itu seperti teman-teman kami yang ada di kabupaten, itu satu kecamatan atau satu kecamatan cuma 1 penyuluh KB. Sementara program KB yang setiap tahun semakin bertambah menjadi tantangan berat bagi kami. Seperti itu Bu Dewi. Jadi yang pertama itu masalah jumlah. Yang kedua mungkin masalah kita bahas. Boleh. Yang mana aja dulu Bu. Iya, yang kedua masalah anggaran ini Bu Dewi. Jadi suka tidak suka masalah anggaran ini menjadi kayaknya penentu juga nih bagi kami. Saya adalah Korlap nih, Gading Cempaka. Saya memegang 2 wilayah binaan, Cempaka Permai dan Lingkar Barat yang ada di Kecamatan Gading Cempaka. Dengan program yang semakin hari semakin bertambah, kami memang sangat kewalahan. Tetapi saya merasa bersyukur nih Mbak Dewi, karena mungkin saya hanya pegang 2 wilayah dengan kondisi geografis yang bisa dijangkau. Seperti itu. Jadi dalam waktu 10 menit kita bisa lurah Cempaka Permai menemui lurah Lingkar Barat karena bergandengan. Tetapi untuk kawan-kawan saya yang ada di kabupaten itu mungkin untuk menjangkau satu wilayah binaan itu perlu 1 jam.
untuk menjangkau wilayah binaan lain itu perlu lagi waktu seperti itu. Sementara wilayah pegang itu 1 kecamatan, sangatlah kami dengan kekurangan penyuluh keluarga berencana. Kami juga sangat bersyukur ini kita sudah ada P3K. P3K yang merupakan penjaringan untuk penyuluh keluarga berencana. Terus yang anggaran juga Bu Dewi. Jadi kami, tupoksi kami sebagai penyuluh ini, 1 melakukan penyuluhan, 2 melakukan pelayanan. Seperti penyuluhan kami melakukan, misalnya kita penyuluhan ke sasaran keluarga, atau kelompok-kelompok Mbak Dewi, bisa posyandu, bisa kelompok-kelompok pengajian, seperti itu. Jadi tantangan. Yang kedua adalah pembinaan. Kami penyuluh KB itu mempunyai kelompok-kelompok binaan, kelompok-kelompok kegiatan yang terdiri dari yang pertama itu BKB, Bina Keluarga Balita. Jadi kita menghimpun ibu-ibu yang mempunyai balita untuk kita bina. Dalam rangka itu tadi yang seperti Pak Unar sampaikan, dalam rangka cegah stunting dari hulu itu. Cegah stunting dari hulu. Yang kedua, Bina Keluarga Remaja yang fokusnya ke remaja, ibu-ibu yang mempunyai remaja. Bina Keluarga Lansia, fokusnya kepada ibu-ibu yang mempunyai lansia dan lansia itu sendiri. Selanjutnya PIKR, Pusat Informasi Konseling Remaja, baik itu yang ada di sekolah-sekolah ya maupun yang ada di masyarakat. Yang terakhir UPPKA tuh Mbak Dewi, upaya peningkatan pendapatan keluarga akseptor. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka untuk penciptaan pembangunan keluarga. Dengan adanya kelompok-kelompok kegiatan ini, dengan jumlah desa yang harus kami bina sebanyak mungkin itu, jadi kami merasa dukungan anggaran itu sangat-sangatlah mendukung dalam rangka pengelolaan program KB di lini lapangan. Nah ini satu lagi Mbak Dewi, kami juga merasa bersyukur ini sebagai penyuluh KB, kami mempunyai kader Mbak Dewi. Kami mempunyai kader KB yang tersebar di seluruh RT. Jadi setiap satu RT ada namanya sub PPKBD atau sub PPKBK. Itu merupakan perpanjangan tangan kami dalam rangka pengelolaan program B di level yang paling bawah, yaitu di tingkat kelurahan atau desa. Seperti itu Mbak Dewi. Jadi tantangan itu yang terberat itulah masalah jumlah PKB yang semakin hari semakin berkurang. Oke. Oh, baik, ini artinya ini tugas pemerintah berat sekali ya untuk untuk menjalankan satu kebijakan, apalagi dengan situasi lapangan seperti itu, otomatis pemerintah juga memang perlu memperhitungkan perbandingan seberapa besar kebutuhan PKB dan PLKB itu sendiri untuk bisa diterjunkan dalam pelaksanaan KB ini. Tapi yang ingin saya tahu, selain dari memang ini tantangan yang artinya harus dijawab pemerintah, Ibu sendiri sebagai seorang penyuluh mungkin ketika melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang artinya beberapa diantaranya masih skeptis ya, maksudnya itu acuh tak acuh terhadap program KB ini, bagaimana Ibu mengatasi tantangan tersebut, terutama secara tupoksi Ibu melakukan kegiatan penyadaran agar mereka bisa menggunakan hak layanannya tersebut? Oke, siap Mbak Dewi. Jadi memang tantangan harus kita hadapi sebenarnya Mbak Dewi ya. Jadi kami sebagai penyuluh keluarga berencana, kami mempunyai, misalnya kami bermitra dengan puskesmas, kami ikut membina pasangan usia subur yang ada di posyandu-posyandu. Jadi kami bekerja sama dengan puskesmas, misalnya wilayah saya ada 10 posyandu, jadi saya mengikuti jadwal posyandu yang dilakukan oleh puskesmas. Jadi kita secara bergantian memberikan penyuluhan kepada pengunjung posyandu. Pertama, apalagi sekarang masalah stunting ini sangatlah menjadi perhatian khusus. Jadi kalau kami melakukan sendiri Mbak Dewi, misalnya mengumpulkan orang nih Mbak Dewi, ayo ibu-ibu besok kita ada penyuluhan. Nah tentunya ininya efeknya ke penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang ibu-ibu datang ke
tempat penyuluhan, tapi dengan kerjasama dengan mitra, insya Allah kami dapat melakukannya. Walaupun itu mungkin tidak full yang kami lakukan, karena di Posyandu itu sendiri kegiatan-kegiatannya banyak, ada 5 posyandu, 5 meja yang harus kita laksanakan dalam kegiatan Posyandu. Yang kedua yang kami lakukan adalah kami juga dalam yang seperti kelompok-kelompok kegiatan tadi, BKB, BKR, dan sebagainya. Memang kalau kita menunggu anggaran dari pemerintah dengan jumlah desa se-Indonesia ini yang banyak, nanti kalau mungkin dibiayai semua tidaklah mungkin. Jadi kami tetap melaksanakan pembinaan tersebut dengan sama Mbak Dewi, bermitra juga dengan misalnya kami dengan bina kelompok-kelompok lansia, lagi-lagi ke puskesmas. Jadi kelompok-kelompok lansia kita ikut bareng dalam membina lansia-lansia tersebut. Pokoknya kerjasama dengan mitra dalam rangka mendukung atau melaksanakan program Bangga Kencana menjadi menjadi hal yang memang harus kita laksanakan sebagai penyuluh keluarga berencana. Tidak bisa kerja sendiri. Dalam rangka pelayanan juga punya KKB, klinik keluarga berencana, yang ada di setiap puskesmas. Jadi setiap pelayanan KB kita bermitra dengan bidan. Jadi kita yang menyiapkan alat kontrasepsi, kita yang melakukan penyuluhan dengan calon akseptor KB yang akan dilayani, kemudian bidan yang melayaninya secara medis. Seperti itu Mbak Dewi. Jadi kami tetap penyuluh KB se-Bengkulu ini, se-Provinsi Bengkulu tetap sehat, semangat, dan luar biasa dalam rangka menjalankan program KB. Karena hati kita sudah di KB ini Mbak Dewi. Hati kita separuh jiwa ini udah di KB ini. Jadi tidak mencintai penyuluh, profesi sebagai penyuluh ini sudah merupakan kayaknya enak lah menjadi penyuluh, karena kita bisa berhubungan langsung dengan masyarakat, kita bisa membantu masyarakat seperti itu. Demikian Mbak Dewi. Iya, artinya tantangan tersebut bisa tantangan yang dihadapi teman-teman penyuluh, yang dihadapi teman penyuluh sebenarnya itu bisa diatasi dengan melakukan kemitraan, dengan berjejaring dengan kemitraan dan binaan yang sudah dirangkul ya Bun. Ya artinya maksud saya begitu uraian tugas penyuluh KB itu begitu banyak, dan saya pikir memang itu tidak bisa dilakukan sendiri, sehingga memang sangat dibutuhkan jaringan kemitraan agar masyarakat program KB ini tidak hanya bisa disampaikan langsung oleh penyuluh KB, tetapi bisa melalui dinas kesehatan, yang artinya satu di antara sektor yang memang diprioritaskan untuk melakukan pelayanan terhadap pasangan atau masyarakat, khususnya untuk mendapatkan akses KB itu sendiri. Nah, kalau Ibu sendiri, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Kira-kira dengan melihat situasi program KB yang terjadi saat ini dan bonus demografi yang mungkin yang sudah saat ini kita hadapi saat ini, menurut Ibu sendiri kira-kira apakah program KB itu perlu dioptimalisasikan, lalu bentuknya seperti apa yang akan mungkin bisa dilakukan untuk bisa mendorong agar bonus demografi kita ini bisa tercapai dengan baik? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Sebenarnya tantangan kita dalam menghadapi bonus demografi ini memang juga menjadi program kita juga Mbak Dewi. Seperti Pak Muhammad dalam menciptakan kualitas seperti itu. Jadi menurut saya kita harus pandai-pandai untuk menciptakan menuju ke bonus demografi tersebut. Jadi kita ciptakan melalui itu tadi, memang kita harus memberdayakan kelompok-kelompok kegiatan tadi, kelompok-kelompok kegiatan yang ada di masyarakat. Nah, seperti yang kalau misalnya perubahan perilaku. Jadi kami sebagai penyuluh KB ini sebenarnya perubahan perilaku dulu yang kami kejar. Yang kami menjadi target utama tujuan program KB adalah perubahan perilaku.
Jadi seperti kami hanya kampung KB ini Mbak Dewi. Kami ada kampung KB di kota ini 10 kampung KB ini, 10 kampung KB yang tersebar di masing-masing kecamatan. Nah, itu kata-kata orang bijak ini, kata-kata orang pintar ini ada miniaturnya BKKBN. Jadi seluruh program BKKBN itu muaranya ke kampung KB. Dalam rangka itu menciptakan memasuki bonus demografi. Jadi kalau kita sudah memang kalau menurut kami dari penyuluh ini memang kayaknya sangat-sangat berat kita menciptakan, bukan menjadi hal yang ini juga sebenarnya, bukan menjadi hal tantangan besar juga dalam rangka kita misalnya menghibur ibu-ibu itu untuk menjadi tahu apa sih gunanya bina keluarga balita. Jadi ibu-ibu yang tidak tahu cara tumbuh kembang anak dalam rangka menuju ke bonus demografi akan tahu, oh ketika kita mengikuti itu ada penyuluhan tentang bagaimana cara kita tumbuh kembang anak. Yang kedua adalah bina keluarga remaja tadi, bagaimana komunikasi efektif antara kita sama orang tua, seperti itu. Antara remaja sama orang tua. Demikian juga dengan bina keluarga lansia tadi. Jadi memang ini program kami itu sangatlah bagi saya ini sangatlah mendukung dalam rangka memasuki bonus demografi tadi. Kita juga ada program nih Mbak Dewi, program UPPKA tadi. Jadi kita himpun ibu-ibu yang mempunyai usaha, kita himpun dalam suatu wadah, ketika ada pameran apa aja, momen apa yang bisa apa ya memunculkan produk-produk itu, jadi kita ajak terus. Itu pun kami bekerja sama juga Mbak Dewi, bekerja sama dengan Perindak mungkin seperti itu yang sudah mungkin melakukan pembinaan juga. Jadi tetap kami sebagai penyuluh melakukan tupoksi kami, mengajak perubahan perilaku terhadap masyarakat, baik itu calon akseptor maupun masyarakat umum yang tersentuh seluruh program-program yang sudah ada di uraian tugas penyuluh keluarga berencana. Itu Mbak Dewi. Oke, tadi mungkin sudah sempat disampaikan oleh Pak Unar sendiri mengenai betapa pentingnya artinya hubungan bonus demografi ini dan penerapan program KB ini sendiri. Sehingga itu maka kenapa saya tanyakan kepada Ibu, kira-kira karena optimalisasi program KB ini akan mempengaruhi bonus demografi ini. Ibu sebagai penyuluh KB, strategi apa sih yang mungkin Ibu sebagai penyuluh KB dapat Ibu lakukan, mengingat program ini tidak lagi menjadi satu program khusus untuk dilakukan pemerintah, sedangkan kita sendiri seperti yang kita ketahui pemerintah sudah mengharapkan bahwa bonus demografi dan program KB ini justru akan mendatangkan keuntungan untuk Indonesia secara khususnya, seperti itu Bu. Jadi menurut saya juga memang harus optimalisasi program KB dalam rangka menuju bonus demografi. Nah, penjabaran dari itu adalah memang serangkaian tugas pokok penyuluh KB. Itu yang kami lakukan Mbak Dewi. Kita tetap melakukan penyuluhan, kita tetap melakukan pembinaan, kepotan-potan, kita tetap melakukan hubungan baik dengan mitra kerja, seperti itu. Seperti misalnya kita harus mencari peluang tuh Mbak Dewi dalam rangka bagaimana misalnya kita melakukan pelayanan KB kepada calon akseptor. Nah, jadi tugas kami jangan lengahkan uraian tugas penyuluh KB, karena penyuluh KB ini jadi kami mempunyai tugas yang memang langsung ke masyarakat, hubungi pihak. Program kami dalam rangka menuju demografi itu akan terlaksana. Jadi masyarakat pun akan bisa merasakan langsung dari program-program yang sudah menjadi uraian tugas pokoknya penyuluh KB. Jadi ketika kita di Posyandu, ya bagaimana kita menciptakan pasangan-pasangan usia muda itu agar mempunyai slogan 2 anak lebih baik, seperti itu dalam rangka menuju bonus demokrasi tadi, penjarangan
kehamilan dengan kelahiran dengan kampanye penggunaan alat-alat kontrasepsi, Mbak Dewi. Jadi kita ada program penyuluhan tentang itu. Misalnya yang kami fokuskan sekarang adalah dalam rangka menuju ke bonus adalah ini pemakaian alat kontrasepsi jangka panjang. Itu seperti IUD, implan, steril untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Jadi itu kalau kita kualitas keluarga kita sudah baik, sudah bagus, ibu-ibunya sudah mengerti tentang cara ber-KB efektif dengan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang, insya Allah untuk menuju ke sana, untuk menjadi kualitas keluarga itu akan lebih baik lagi. Yang kedua juga, yang terakhir juga Mbak Dewi, kami melakukan kemitraan dengan remaja-remaja nih Mbak Dewi. Remaja-remaja, baik itu di Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi kita ajak remaja dalam mengkampanyekan penundaan usia perkawinan. Itu ada tuh, PUP namanya Mbak Dewi. Ya, khusus remaja. Jadi ketika ada program namanya 2125, usia perkawinan perempuan 21, usia laki-lakinya 25. Kalau dengan program ini kita menciptakan ketika remaja itu sudah siap untuk melahirkan dan siap untuk menjadi seorang ibu. Jadi banyak program-program yang semuanya itu muaranya nantinya mungkin kayaknya ke bonus demografi. Tetap kita komitmen dengan tupoksi kita sebagai penyuluh. Seperti itu Mbak Dewi. Oke, baik. Baik, sangat komprehensif sekali. Nah, yang menariknya ini ketika kita berbicara program KB ini, betul yang seperti Ibu sampaikan bahwasannya program KB itu bukan masalah bagaimana pasangan usia subur itu memperoleh akses informasi dan penggunaan kontrasepsi sendiri. Termasuk satu di antaranya yang paling saya ingat itu adalah penundaan usia perkawinan. Nah, Ibu sendiri sebagai seorang penyuluh melihat bagaimana sih pentingnya kesadaran generasi sekarang untuk melihat dan dari bahwa ternyata program KB ini tidak hanya menjelaskan bahwa itu hanya dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau yang sudah memiliki pasangan, tetapi sebagai generasi pun kita wajib memiliki perencanaan panjang, terutama dalam membangun keluarga ini. Bagaimana mungkin? Ya, memang salah satu program dalam ini kita kaitkan lagi ke stunting nih Mbak Dewi ya. Ini cegah stunting dari hulu. Yang salah satunya adalah remaja. Karena remaja tadi adalah calon ibu yang ketika mereka sudah layak untuk dibuahi dan untuk menjadi seorang ibu itu di usia 21-25. Jadi ini merupakan kayaknya tantangan yang harus kami lakukan ini. Kalau yang sudah menjadi ibu, mungkin Mbak Dewinya udah 3 anak, udah 2 anak seperti itu. Ini udah kejadian nih seperti itu. Tinggal kita lagi membina bagaimana dia menggunakan alat kontrasepsi yang memang jangka panjang, yang waktunya itu lama, terus efeknya ke kesehatan ibu-ibu itu sendiri memang tidak berefek fatal benar dibandingkan dengan metode kontrasepsi jangka pendek. Nah, yang ke remaja itu memang ini programnya kerja kami juga. Jadi harus malahan dalam rangka kita menciptakan remaja memang yang sehat, yang cerdas, yang ceria, yang mengerti bagaimana perencanaan berkehidupan keluarga ketika mereka akan masuki usia pernikahan seperti itu. Dan PKBR itu namanya apa? PKBR, perencanaan penyiapan ya, penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, ketika remaja itu sudah mengetahui dengan jarak anak dari misalnya umur anak ke-1 sama ke-2 itu mereka sudah tahu bagaimana mereka reproduksi. Jadi kan ada reproduksi muda, reproduksi sehat, dan reproduksi tua. Yang itu jenjang umurnya itu tahapan umurnya itu misalnya reproduksi muda itu di bawah 20 tahun.
reproduksi sehat antara umur 20 sampai 35 tahun. Reproduksi tua 35 tahun ke atas. Nah, mereka wajib atau kita memberikan penyuluhan bahwa ketika mereka merencanakan mempunyai anak itu sebaiknya direproduksi sehat umur 20 sampai 35 tahun. Nah, itu menjadikan program-program kami dari penyuluh untuk harus selalu disampaikan ke remaja-remaja. Jadi kami penyuluh seperti itu juga Mbak Dewi, melakukan pendekatan ke Karang Taruna atau ke remaja masjid atau kelompok-kelompok teman sepermainan seperti itu. Jadi kami terus melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan yang muaranya kepada remaja. Jadi kami juga membuat kegiatan-kegiatan, misalnya kita maunya gini Mbak Dewi, mereka remaja kan punya ini nih, punya program yang banyak. Oh, saya mau gini Bu. Namanya kami anak genre Mbak Dewi, Forum Generasi Berencana. Baik itu ada di tingkat provinsi, baik itu ada di tingkat kabupaten atau kota. Jadi kami IPKB ini, ke organisasi kami IPKB selalu melaksanakan atau berkomunikasi, menjalankan mitra kami dengan Forum Genre. Kita tanggung renteng lah sama-sama. Ketika mereka tidak punya dana, ya kami sumsuman lah Mbak Dewi. Dengan tukin yang ada nih, kita sumsuman, ayo kita beli kue, ayo kita beli aqua. Kegiatan mereka jalan, kita juga punya kegiatan. Kalau kita semua, balita mau kita ini bina aja, lansia. Jadi, apa ya, kalau kita sendiri yang menanggung, kayaknya kita ini Mbak Dewi, boros wajah nanti. Jadi usia kita tapi nanti seperti itu Mbak Dewi. Jadi pandai-pandai manfaatkan mitra-mitra yang ada di lapangan. Mungkin Pak Unar bisa menambahkan kali tentang bagaimana sih perspektifnya pada teman-teman remaja atau teman-teman generasi sekarang dalam memanfaatkan program KB untuk melakukan peranaan untuk membangun keluarga ini, Bu. Ada tambahan mungkin dari Pak Unarnya? Ya. Ya, Bu. Iya, Pak Unar, silakan Pak Unar. Remaja dalam ini program-program kita. Ya, Bu, gimana, Bu? Seperti yang tadi ya sudah disampaikan, mungkin Bapak bisa menambahkan kira-kira salah satu untuk program KB itu sendiri kan penundaan usia perkawinan. Bagaimana sih caranya untuk mengajak generasi sekarang, yang artinya meskipun mereka itu sudah berada di usia dewasa sendiri, mereka pun bisa mampu dan dengan matang untuk bisa dengan terencana membangun keluarga yang sehat dan yang seperti diidealkan oleh Indonesia sendiri, Pak. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Jadi betul sekali, Bu. Jadi sebetulnya kekuatan kita itu sebenarnya di generasi muda, dalam hal ini remaja. Ya, kekuatan kita bisa dipungkiri, Bu. Sejarah telah membuktikan di setiap periode ternyata yang menentukan itu sebetulnya generasi mudanya, Bu. Nah, dalam hal ini BKKBN sadar betul, Bu. Makanya di bawah kepemimpinan Dr. Hasto yang sekarang BKKBN Pusat, sejak tahun 2000-an kemarin, Bu, BKKBN telah mengganti logonya, telah melakukan rebranding, Bu, penyesuaian, Bu. Penyesuaian dari segi tinggal namanya yang tidak ganti, tapi penulisannya pun diganti, Bu. Kalau dulu penulisan BKKBN itu dalam bentuk huruf besar, sekarang biar menarik dalam bentuk huruf kecil misalnya. Kemudian logonya, Bu, kalau dulu logonya mentang-mentang dia program keluarga berencana, seolah-olah mengajak orang anaknya dua, betul-betul gambar orang gitu, Bu. Kalau dulu itu dianggap kuno, Bu, sudah ketinggalan. Sekarang logo kita logo anak muda, Bu. Jadi I love you sekarang. Jadi BKKBN sekarang merangkul anak muda, Bu. Jadi dulu kita seolah-olah kita tidak menangani anak muda kalau dulu. Kita betul-betul orang yang sudah berkeluarga, bahkan keluarga yang sudah berumur malah. Nah, sekarang generasi muda, remaja dirangkul dengan pembaruan BKKBN ini, BKKBN baru untuk hadir dengan cara baru gitu. Kita sekarang itu, Bu. Jadi BKKBN hadir untuk keluarga-keluarga dan dengan cara yang baru, termasuk pendekatan kepada remaja tadi.
Makanya menarik sekarang salam yang yang disukai remaja sekarang deh. Sarangnya itu mau saling menyayangi, saling mencintai atau saling merangkul sekarang. Jadi logonya seperti itu, Bu. Jadi kupu-kupu dia. I love you. Nah, sadar betul karena saat ini sudah saatnya BKKBN itu betul-betul memanfaatkan kekuatan remaja tadi, kekuatan anak muda. Calon generasi keluarga berikutnya kan adalah generasi yang lahir tahun 90-an, tahun 80-an, tahun 2000-an, Bu, yang sekarang ini gitu. Jadi yang lahir tahun 80-an, tahun 70-an, 60-an kan tidak push lagi dia, Bu, tidak subur lagi, kasarnya tidak perlu dilakukan pendekatan yang begitu intens lagi yang itu. Tetapi yang ini ya, makanya ketika dia masih remaja, maka kita sudah menganggap mereka mendukung program kita kalau mereka sudah betul-betul memahami bahwa merencanakan keluarga itu harus seawal mungkin, bahwa mereka sadar betul kesehatan reproduksi itu hak mereka, dan itu adalah harus mereka sadari betul kapan memanfaatkan organ reproduksinya itu gitu. Kapan? Nah, jadi yang tepat kapan, yang sehat kapan, seperti yang dijelaskan Ibu Erli tadi. Nah itu, kalau dulu kan, bayangkan dulu perkawinan usia anak banyak sekali zaman dulu kan. Nah sekarang sudah diminta mereka sadar betul, kita pendekatannya kepada kesehatan reproduksi, Bu. Mereka sadar bahwa akan membahayakan mereka sendiri gitu. Membahayakan sendiri kalau mereka nanti hamil di bawah umur 20 tahun. Hamil itu betul-betul harus direncanakan, harus mereka inginkan. Jangan sampai hamil yang tidak diinginkan, Bu. Kalau hamil tidak diinginkan, maka akan berpengaruh kepada kehamilan itu sendiri. Karena mereka tidak fokus, tidak konsentrasi, dan tidak betul-betul menginginkan anak yang hamil itu, yang sedang mereka kandung itu sebenarnya untuk menjadi anak mereka gitu. Karena terpaksa misalnya. Nah, maka oleh karena itu kita pendekatannya remaja harus dari pergaulan bebas, Bu. Nah, kampanye kita di PKR kan gitu, menghindarkan mereka dari pergaulan bebas, melakukan hubungan seks sebelum nikah, kita hindarkan betul itu, di samping agama melarang, tapi itu juga tidak sehat. Kemudian merencanakan usia menikah pada usia yang tepat, kemudian faktor-faktor lain harus dipertimbangkan kalau mau menikah, antara lain penghasilan, Bu, sudah harus ada penghasilan, karena tidak bisa dipungkiri ketika sudah berkeluarga kan tidak cukup dengan modal cinta gitu. Nah itu kita kampanyekan di pertemuan-pertemuan. Mereka sadar minimal 1. Kan sekarang kan kita dunia sudah maju, Bu. Perempuan kan boleh bekerja gitu, sepanjang pekerjaan itu halal dalam agama kita. Maka ketika mereka sepakat untuk menikah, minimal 1 sudah ada yang berpenghasilan, Bu, untuk menopang ekonomi keluarga. Nah itu kita kampanyekan, dan oleh karena itu BKKBN sekarang kepada kelompok generasi muda, Bu. Di samping tentu tetap tidak menafikan pasangan-pasangan usia subur yang telah menggunakan alat kontrasepsi atau telah kita bina, Bu. Saya kira itu, Bu. Jadi kita bekerja sama dengan berbagai pihak di Kementerian Pendidikan kan kita sudah ada MOU bahwa seluruh pendidikan itu di seluruh lembaga pendidikan kan kita sudah minta izin kasarnya untuk membentuk pusat informasi dan konseling remaja, Bu. Sebuah kelompok sebagai wadah pembinaan kita kepada remaja di sekolah, Bu. Di masyarakat setiap ada 15 orang, minimal 10 orang remaja yang tidak lagi bersekolah di desa itu, yang sudah tamat atau putus sekolah, kita bekerja sama dengan pemerintah desa dan pemerintah kelurahan untuk membentuk PIK berbasis masyarakat, Bu. Jadi sebetulnya kita